pada kali ini adalah kita buka dengan bacaan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa rizqni. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan semoga ilmu yang akan kita pelajari dapat berkah dan dapat dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Baik, selanjutnya langsung saja pada kelas yang berpresentasi yaitu yang presentasi obesitas kelas 5D. Oke, langsung aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai obesitas pada remaja. Next. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Anissa Dinda, NIM 157, Nurul Rianggaini, NIM 158, saya sendiri, Felisa Aulia, NIM 178, dan Ana Lestari, NIM 224. Next. Adapun yang akan kami bahas nantinya, yang pertama ada pendahuluan, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Selanjutnya ada jurnal yang jadi penurunan berat badan para remaja obesitas menggunakan hipnoterapi oleh Maria TR, Bangun Dwi Hardika, dan Ketut Suryani pada tahun 2020. Untuk tempat penelitian yaitu 3 SMP swasta di Palembang dengan jumlah sampel 55 siswa SMP swasta di Palembang. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian kuasi eksperimen dengan hasil penelitian didapatkan 15 responden atau sebesar 68,2% mengalami penurunan berat badan dan 7 responden 31,8% tidak mengalami penurunan berat badan. Dari hasil uji statistik didapatkan nilai p-value 0,001 dengan nilai koefisien korelasi 0,682. Selain itu, p-value hasil uji chi-square yaitu sebesar 0,004. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian obesitas pada remaja oleh Weni Kurdanti, Isni Suryani, Nurul Huda, Syamsiatun, Stiani P, dan kawan-kawan pada tahun 2015. Untuk tempat penelitian SMA 1 BUPKRI, SMA 2 BUPKRI, SMA 6 Yogyakarta, SMA 9 Yogyakarta, dan SMA 144 subjek dengan metode penelitian case control memiliki hasil menunjukkan bahwa faktor yang secara bermakna berhubungan dibuktikan dengan P kurang dari 0,05 dan menjadi faktor resiko terjadinya obesitas pada remaja adalah asupan 2,12 sampai 10,35, untuk lemak OR 2,34 dan CI 1,19 sampai 4,57, untuk karbohidrat OR 2,64. Selanjutnya untuk frekuensi fast food OR 2,47 dan CI 1,26. Next. Selanjutnya ada faktor penyebab obesitas pada remaja putri di Aceh Besar oleh Nunung Sri Mulyani, Arnisam Suri Haryatul Fitri, dan Ardinsya pada tahun 2020. Untuk tempat penelitian yaitu SMA N1 Darul Imaroh, untuk jumlah sampel 77 remaja putri kelas 11, dan untuk metode penelitian yaitu penelitian deskriptif analitik dengan desain seksional, dan hasilnya dari 77 remaja putri, sebagian besar tidak mengalami obesitas sebanyak
orang atau sebesar 53,2%, dan berpengetahuan baik sebanyak 49 orang atau 63,6%. Sebagian sering mengkonsumsi fast food sebanyak 40 orang atau 51,9% dan jarang sarapan pagi sebanyak 44 orang atau sebesar 57,1%, serta jarang olahraga sebanyak 50 orang atau 64,9%. Maka pengetahuan konsumsi fast food, sarapan pagi, dan kebiasaan olahraga memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian obesitas remaja putri di SMAN 1 Darul Imaloh Aceh, SAR. Selanjutnya ada selected nutritional habits of teenager associated with overweight and obesity oleh Magdalena Zaleska, Elzbieta, dan Maciurkowska pada tahun 2017 untuk teman penelitian sekolah menengah di Polandia dengan jumlah sampel 1.999 siswa sekolah menengah berusia 18 tahun yang dipilih secara acak. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu survei dilakukan di antara 1.999 siswa sekolah menengah yang dengan kekurangan massa tubuh diperkirakan sebesar 8,4%. Persentase siswa dengan berat badan normal pada kelompok yang disurvei diperkirakan sebesar 77,6%. Kegemukan dan obesitas mencirikan 14% dari jumlah total. Sebanyak 21,8% responden kelebihan berat badan dan obesitas akan makan 1 atau 2 kali makan dibandingkan dengan 16,8% siswa dengan berat badan normal. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya. Oke, untuk jurnal selanjutnya dengan judul Overweight and Obese Adolescents, What Turns Them Off Physical Activity. Untuk tempat penelitiannya di sekolah menengah di perkotaan Amerika Serikat, kemudian jumlah sampel yang digunakan sejumlah 367 remaja. Metodenya data yang disajikan menggunakan wawancara kualitatif individu atau kelompok. Hasilnya 35 hambatan diidentifikasikan, 13 diantaranya terjadi dalam situasi aktivitas fisik di lingkungan sekolah, 18 tidak terkait dengan pengaturan tertentu, dan sisanya umum di kedua konteks. Aktivitas fisik memainkan peran penting dalam mencegah membendung perkembangan menjadi dewasa muda. Jurnal selanjutnya dengan judul Physical Activity and Sedentary Lifestyle Towards Teenager, Overweight or Obesity Status. Ditulis oleh Toto Sudargo dan kawan-kawan pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri Yogyakarta dengan jumlah sampel 184 siswa. Metodenya, penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan metode cross-sectional. Hasilnya adalah terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kegemukan atau obesitas dengan p-value 0,001. Juga antara gaya hidup sedentari dengan kegemukan atau obesitas dengan p-value-nya 0,001. Hasil analisis regresi logistik ganda menunjukkan bahwa faktor dominan dalam penelitian ini adalah pendapatan keluarga, riwayat overweight orang tua, aktivitas fisik, dan gaya hidup sedentari dengan p-value 0,001 dan R-square 0,539. Jurnal selanjutnya yaitu dengan judul Risk Factor for Obesity in High School Adolescents. Ditulis oleh Imelda Teresa dan kawan-kawan pada tahun 2020. Tempat penelitiannya yaitu di SMA Severus 3 dan Severus 2 Palembang. Untuk jumlah penelitiannya, untuk jumlah sampelnya yaitu 118 siswa. Kemudian metodenya, penelitian ini bersifat observasional analitik dengan desain cross-sectional. Hasilnya, hasil uji statistik menunjukkan faktor yang secara signifikan berhubungan dan menjadi faktor risiko terjadinya obesitas pada remaja adalah asupan energi dengan p-value 0,00, odds ratio 2,97, kemudian protein dengan p-value 0,005, odds ratio 3,49, kemudian lemak p-value-nya 0,00, odds rasionya 6,57.
Selanjutnya ada karbohidrat dengan p-value-nya 0,050, odds rasionya 2,00. Konsumsi fast food dengan p-value-nya 0,00, odds rasio 4,41. Aktivitas fisik dengan p-value-nya 0,007, odds rasionya 3,08. Uang saku p-value-nya 0,032, odds rasionya 2,38. Dan keturunan dengan p-value-nya 0,001 dan odds rasionya 3,98. Selanjutnya ada definisi dari obesitas. Obesitas didefinisikan sebagai suatu kondisi akumulasi lemak yang tidak normal atau berlebihan di jaringan adiposa sampai kadar tertentu. Merupakan penimbunan lemak berlebih yang menyebabkan kelebihan berat badan. Seseorang dapat disebut obesitas apabila kelebihan berat badan mencapai 20% dari berat badan normal. Selanjutnya, epidemiologi obesitas. Berdasarkan UNICEF tahun 2012, negara Indonesia menempati remaja obesitas terbesar, yaitu menghadapi kemungkinan meledaknya penderita obesitas. Proporsi berat badan lebih dan obesitas pada dewasa umur lebih dari 18 tahun menunjukkan peningkatan, yaitu 10,5% pada tahun 2017 dan 14,8% pada tahun 2013 serta 21,8% pada tahun 2018 dengan indikator obesitas dewasa, yaitu IMT besar dari sama dengan 27. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 2013, prevalensi obesitas pada remaja umur tersebut terlihat dari angka kejadian obesitas anak usia 2-19 tahun pada tahun 2017. Angka kejadian obesitas pada anak 2-19 tahun di tahun 2015 sampai 2016 sebesar 18,5% dan meningkat menjadi 19,3% di tahun 2017 sampai 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu mekanisme obesitas. Obesitas sendiri terjadi akibat ketidakseimbangan masukan dan keluaran kalori dari tubuh. Kemudian, serta penurunan aktivitas fisik yang menyebabkan penumpukan lemak di sejumlah bagian tubuh. Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pengontrolan nafsu makan dan tingkat kekenyangan seorang diatur oleh mekanisme neural dan humoral atau biasa disebut neurohumoral yang dipengaruhi oleh genetik, nutrisi, lingkungan, dan sinyal psikologis. Proses dalam pengaturan penyimpanan energi ini terjadi melalui sinyal-sinyal eferen yang berpusat di hipotalamus. Setelah mendapatkan sinyal aferen dari perifer, seperti jaringan adiposa, usus, dan jaringan otot, sinyal-sinyal tersebut nantinya bersifat anabolik, kemudian meningkatkan rasa lapar serta menurunkan pengeluaran energi, dan dapat pula bersifat katabolik, anoreksia, meningkatkan pengeluaran energi, dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sinyal pendek dan juga sinyal panjang. Nah, apabila asupan energi melebihi dari yang dibutuhkan, maka jaringan adiposa meningkat disertai dengan peningkatan kadar leptin dalam peredaran darah. Kemudian leptin merangsang anoreksigenik center di hipotalamus agar menurunkan produksi neuropeptide Y, sehingga terjadi penurunan nafsu makan. Akan tapi pada sebagian besar penderita obesitas terjadi resistensi leptin sehingga tingginya kadar leptin tidak menyebabkan penurunan nafsu makan. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya obesitas pada remaja. Yang pertama yaitu ada pola makan, kemudian pola hidup, aktivitas fisik, genetik, faktor lingkungan, tingkat sosial dan ekonomi,
psikis, dan juga jenis kelamin. Nah, konsumsi tinggi lemak dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan resiko terjadinya kegemukan, gizi lebih, dan obesitas. Sehingga kandungan lemak pada makanan perlu diperhatikan. Kebiasaan makan remaja seperti fast food atau makanan siap saji sudah menjadi tren di kalangan remaja perkotaan. Konsumsi fast food yang semakin sering beresiko 4,4 kali mengalami obesitas dibandingkan yang jarang mengkonsumsi fast food. Baik, untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi yaitu aktivitas fisik. Rendahnya aktivitas fisik merupakan faktor utama yang mempengaruhi obesitas. Aktivitas fisik yang rendah beresiko 3 kali mengalami obesitas dibandingkan dengan aktivitas berat. Remaja yang kurang melakukan aktivitas fisik cenderung mengalami obesitas karena kurangnya aktivitas menyebabkan menumpuknya lemak tubuh dengan berlebihan. Kurangnya aktivitas fisik yang tidak diimbangi dengan asupan makan juga menjadi pemicu terjadinya obesitas pada remaja. Next. Bisa next sana. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi yaitu ada genetik. Berat badan seseorang 40 hingga 70% ditentukan secara genetik. Obesitas jelas menurun untuk anggota keluarga umumnya memiliki kebiasaan makan dan pola aktivitas fisik yang sama, akan tetapi bukti terkini menunjukkan bahwa 20 hingga 25% kasus obesitas dapat disebabkan menyebabkan kelainan satu atau lebih yang mengatur pusat makan dan pengeluaran energi serta penyimpanan lemak. Penyebab monogenik atau gen tunggal dari obesitas adalah mutasi MCR4. Ke sana. Selanjutnya, berdasarkan penelitian oleh Oktare 2014, menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kejadian obesitas pada anak dan tingkat pendapatan orang tua, di mana seorang anak akan lebih mudah mendapatkan semua makanan yang diinginkan tanpa khawatir terpengaruh finansial orang tua. Kemudian, untuk faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah psikis. Stres atau depresi juga berhubungan dengan pada peningkatan lingkar perut. Terdapatnya hubungan antara kondisi mental emosional terganggu dan kejadian obesitas sentral diduga karena seseorang yang mengalami gangguan mental emosional cenderung mengonsumsi makanan dalam jumlah berlebih. Perubahan hormon pada seseorang yang mengalami depresi atau stres diduga juga dapat menyebabkan peningkatan penumpukan lemak tubuh. Selanjutnya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan nyata antara kejadian obesitas dan jenis kelamin, yakni lebih banyak pada perempuan. Hal ini diduga karena cadangan lemak tubuh lebih banyak terdapat pada perempuan. RM dan kawan-kawan 2014 membuktikan bahwa terdapatnya hubungan antara jenis kelamin dan kejadian obesitas sentral diduga karena perbedaan genetik, faktor diet, kurangnya aktivitas fisik berat antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pada perempuan menopause terjadi penurunan massa otot dan perubahan status hormon. Selanjutnya, pencegahan obesitas. Salah satu cara pencegahan obesitas yaitu dengan olahraga. Olahraga merupakan gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Olahraga merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, terutama sumber energi dalam tubuh. Untuk pencegahan lainnya yaitu dengan hipnoterapi. Sehingga mampu menjaga pola makan remaja. Penerapan hipnoterapi sendiri bermacam-macam, seperti diantaranya yaitu sugesti terhadap pengurangan porsi nasi dan cemilan, yang dengan demikian remaja dapat mempertahankan pola makan sehat dan berat badannya tanpa menggunakan obat-obatan dan diet yang menyiksa.
adalah ya. Silakan, nggak apa-apa. Lanjut aja. Ya. Masuk yang kesimpulan, Ana. Ya, baik. Obesitas merupakan kondisi berlebihan berat badan akibat tertimbunnya lemak tubuh yang meningkatkan resiko masalah kesehatan. Obesitas terjadi karena kurangnya aktivitas fisik di samping banyaknya makanan yang masuk ke dalam tubuh. Faktor-faktor resiko yang mempengaruhi obesitas pada remaja diantaranya pola makan, pola hidup, aktivitas fisik, faktor lingkungan, genetik, faktor kesehatan, dan psikologis. Pencegahan obesitas yang dapat dilakukan oleh remaja adalah dengan berolahraga dan penerapan hipnoterapi. Nah, berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun tugas kami. Next, sana. Baik, itulah dia hasil presentasi dari kami kelompok 5 obesitas kelas 5D. Jika ada salah kata dari kami mohon dimaafkan. Kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 5D atas presentasinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada 5C selaku kelompok pembahas untuk bertanya maupun menambahkan. Baik, ini ada pertanyaan di kolom komentar. Maksud saya kolom chat. Saya bacakan, saya perwakilan kelompok obesitas kelas 5C. Izin bertanya, bagaimana prinsip penanganan bagi anak-anak penderita obesitas? Terima kasih. Silahkan untuk ke kelompok 5D untuk dijawab. Bisa teman-teman Bisa yang lain, silakan. Yang utama kan tadi ya 5D, tapi kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Monggo. Oke, saya izin bertanya dari saya sendiri. Oh alah, kamu sendiri dong. Nggak apa-apa. Sedikit kontras dengan PPT tadi yang disampaikan oleh kelompok 5D bahwa anak-anak yang orang tuanya ekonominya tinggi gitu ya, atau bisa dibilang cukup atau kaya itu bisa lebih mudah untuk mendapatkan makanan yang diinginkan. Namun pada saat ini kenyataannya bahwa obesitas itu tidak hanya mengancam ekonomi yang tinggi gitu, tapi juga ekonomi yang rendah seperti halnya gini, kalau teman-teman mungkin punya uang 10.000 dihadapkan pada dua pilihan yaitu apel sama donat, dimana kalau dalam 10.000 itu mungkin bisa dapat satu apel ataupun dua apel, yang satunya itu donat bisa dapat 5 gitu. Nah kira-kira mungkin akan lebih memilih donat ya, untuk membeli donat gitu karena dapat banyak dan lebih mengenyangkan. Akan tetapi kandungan gizi dari dari donat ini itu sendiri itu tidak proporsional lah, ibaratnya tuh tinggi kalori tapi juga tinggi natrium, kemudian rendah serat dan lain sebagainya gitu. Nah ini kan berarti juga
menyasarnya obesitas itu sekarang tidak hanya mengancam pada ekonomi yang tinggi gitu, tetapi juga ekonomi yang rendah. Nah, itu kira-kira dari teman-teman apakah menemukan jurnal yang seperti itu, atau ibaratnya ini kan dari pandangan saya sendiri ya, dan juga melihat dari video-video yang sudah saya tonton. Nah, itu dari tanggapan teman-teman itu bagaimana? Kemudian yang kedua terkait dengan tadi bahwa peningkatan angka prevalensi obesitas pada remaja itu kan naik setiap tahunnya, tuh naik sekitar 0,8% gitu. Dan ternyata setelah saya melihat video dokumenter dari YouTube itu sangat mengejutkan bahwa ternyata salah satu brand fast food ya itu menyasar, strategi mereka itu menyasar kelompok-kelompok anak-anak usia 6 tahunan kayak gitu, dengan mereka mungkin mendatangi sekolah untuk berpromosi dengan mendatangkan permainan ini atau menjadi sponsor dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bagaimana strategi dari teman-teman ya selaku kita sebagai ahli gizi itu kira-kira bagaimana untuk menanggapi hal-hal tersebut itu, untuk istilahnya tidak kalah dengan strategi mereka gitu. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan hipnoterapi itu tadi, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya terkait dengan terapinya itu bagaimana gitu, positifnya itu kata-katanya itu bagaimana gitu, atau istilahnya pengobatannya itu dijelaskan lebih lanjut lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Junjung. Bagaimana prinsip penanganan bagi anak-anak penderita obesitas? Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama itu, anak-anak diberikan makanan yang teratur 3 kali per hari dengan cemilan buah. Contohnya seperti cemilan buah atau yang lainnya. Kemudian, anak hanya diperbolehkan minum air putih di antara waktu makan. Kemudian, batasi jumlah makanan berkalori tinggi seperti kentang goreng, roti, kemudian kue kering, es krim, jus buah, dan lain-lain. Juga mengajak anak mungkin untuk beraktivitas fisik. Mungkin dari teman-teman lain ada tambahan. Mungkin saya mau memberi sedikit tambahan. Selain mengajak anak untuk melakukan hal-hal positif, mungkin dari orang tua sendiri juga perlu peran yang cukup banyak dalam mengendalikan asupan kalori dari anaknya itu. Mungkin dengan menyediakan makanan-makanan yang sehat dan cemilan-cemilan yang berasal dari sumber-sumber makanan yang mungkin memiliki serat yang tinggi seperti itu. Nah, kemudian selain peran dari orang tua, mungkin untuk anak-anak yang obesitasnya udah tingkat berat, itu bisa dikonsultasikan dengan dokter gizi, maksudnya ahli gizi anak seperti itu, yang dia itu emang mungkin dalam segi pengalamannya mungkin lebih banyak
untuk konsultasi ke anak-anak kecil seperti itu. Kemudian bisa melakukan terapi-terapi intensif seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan atau sanggahan. Terima kasih. Baik, apakah dari Junjung ada feedback? Mbak Junjung. Oh, sudah jelas. Terima kasih jawabannya gitu. Ya. Baik, terima kasih juga Junjung. Ya, Bu. Iya. Jadi mungkin kalau untuk diet di sini ya, mungkin itu lebih tepat kalau mata kuliah dietetika ya. Tapi di sini di EPIT ini lebih ke arah gizi masyarakat gitu ya, ke arah bukan ke apa namanya penanganan gizi klinik ya. Jadi beberapa informasi yang terbaru gitu ya, itu yang perlu disampaikan di mata kuliah ini gitu ya, di dalam setiap presentasi. Jadi misalnya suplementasi apa yang atau mineral atau vitamin apa yang berperan dalam penurunan berat badan gitu ya. Itu hasil kajian-kajian di penelitian, jadi tidak ke arah penata laksanaan diet gitu loh ya. Paham ya? Untuk mata kuliah EPIT ini. Jadi sehingga membedakan dengan mata kuliah dietetika gitu. Jadi ini bukan dalam rangka penata laksanaan diet, tapi lebih ke arah bagaimana temuan-temuan di bidang epidemiologi gizi yang mengarah kepada faktor risiko apa saja, kemudian selama ini penanganannya seperti apa gitu ya terhadap penyakit ini. Tentu saja berkaitan dengan gizi di sini ya, bukan penanganan yang berupa obat, bukan ya. Jadi misalnya beberapa jurnal yang terbaru itu menunjukkan kaitan antara misalnya vitamin D ya, suplementasi vitamin D ya. Coba Anda cari vitamin D supplementation, terus dengan kata kuncinya itu, kemudian obesity gitu ya. Nanti akan keluar itu ya, bahwa vitamin D ini menjadi salah satu bentuk suplemen ya untuk menangani atau untuk menangani masalah obesitas atau dalam rangka menurunkan berat badan ya. Ini sudah penelitiannya sudah tarafnya penelitian RCT ya, randomized control trial ya. Ini sudah penelitian yang sudah menggunakan desain yang tertinggi gitu ya. Jadi seperti tadi kalau ya enggak salah ya pertanyaannya bagaimana menangani gitu ya masalah obesitas, tapi untuk jawabannya tidak ke arah tidak ke arah ke penanganan atau penata laksanaan dietnya gitu ya, tapi ke arah hasil-hasil kajian di epidemiologi gizi gitu loh yang berkaitan dengan topik ini gitu ya. Jadi untuk apa ya, supaya nambah wawasan ini gitu ya. Jadi kita tidak kalah gitu ya dengan dokter-dokter spesialis gizi klinik ya. Tadi sampai ada yang hampir salah gitu ya. Nanti bisa konsultasi ke dokter spesialis gizi. Iya.
Ya karena ya memang ini gitu ya real ya nyata di lapang ya. Kenapa kita itu selalu apa namanya dikalahkan gitu ya. Selalu dikalahkan oleh dokter spesialis gizi klinik ya. Coba yang tampil-tampil di TV gitu, yang dipercaya siapa? Mereka gitu ya. Karena mereka apa? Update gitu ya. Update. Jadi kalau meningkatkan aktivitas fisik gitu ya, karena memang kita tahu faktor risikonya tadi ya sudah disebutkan ya, ada apa saja tadi ada apa namanya aktivitas fisik, gaya hidup sedentary ya. Kemudian ada asupan energi, protein, lemak, karbohidrat gitu ya. Itu kan sudah ini ya. Kemudian uang saku ini ada faktor risiko ya, tapi apa namanya faktor yang tidak langsung ya. Kemudian ada genetik ya. Ini kan semua ya, hal-hal yang memang sudah menjadi kajian dietetika yang lama. Nah, di Epid Gizi ini apa yang baru gitu ya. Nah, ini ya. Jadi cari walaupun itu tidak Anda apa namanya panjang uraikan panjang lebar, tapi paling tidak di situ ada temuan-temuan yang terbaru lah gitu ya. Kenapa dokter gizi klinik itu laku sebenarnya? Sebentar ini apa namanya lowback.